Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4656. Kemudian, Gerard menambahkan, juga, hanya ada beberapa jet pribadi yang tersedia. Jika Pak Wade ingin datang ke Hong Kong, telepon saya beberapa jam sebelumnya. Dan aku akan mengatur pesawat untuk menjemputmu segera. Dan bahkan setelah Anda mendarat di bandara, Anda tidak perlu naik mobil lagi. Aku akan langsung mengatur helikopter dan membawamu ke Sisundao. Anda datang ke Hong Kong selama 1 atau 2 hari pada akhir pekan dan kemudian dapat kembali. Ini sesederhana itu. Bella tersenyum dan berkata, "Oh, Gerard, idemu sangat bagus. T.N. Wade pasti punya urusan sendiri di daratan, tapi dia pasti bisa istirahat di akhir pekan. Jika tidak, Anda akan membayar untuk pintu berikutnya. Rumah keluarga Huo bisa dibeli, dan setelah renovasi cepat, bisa diberikan kepada Pak Wade. Dan setiap hari Jumat di masa depan, sebuah pesawat akan dikirim untuk membawa Tuan Wade ke Hong Kong untuk membawanya ke sini." Charlie tersenyum, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi pengaturan ini sepertinya tidak cocok untuk saya. Tapi itu cocok untuk salah satu tetuaku." Setelah berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Gerard, "T.N. Liu, bisakah kita pergi ke perusahaanmu untuk mengobrol nanti?" "Tidak masalah." Gerard bersemangat ketika dia berkata, "Saya akan meminta seseorang menyiapkan mobil." Bella bertanya dari samping, "Gerard, maukah kamu dan Tuan Wade kembali untuk makan siang? Apakah Anda ingin saya menyiapkan makan siang terlebih dahulu?" Gerard melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan kembali. Pada siang hari, saya berencana untuk membawa Tuan Wade ke Long Jingsuan untuk mencicipi masakan asli Hong Kong." Bella buru-buru berkata, "Dalam hal ini, apakah saya harus pergi ke Long Jingsuan lebih awal di siang hari untuk makan?" "Baik." Gerard berkata sambil tersenyum, "Anda membuat pengaturan terlebih dahulu dan menelepon Jemima dan memintanya untuk bergabung dengan kami." "Oke." Bella berkata sambil tersenyum, "Aku akan menghubunginya kalau begitu. Anda dan Tuan Wade berkonsentrasi untuk membicarakan bisnis." Gerard mengangguk puas. Saat ini, pengemudi sudah berhenti di depan. Jadi dia tersenyum pada Bella, "Bella, saya akan pergi dengan Tuan Wade sekarang, hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu." Dia berkata sambil tersenyum, "Jika ada sesuatu di sore dan malam hari yang perlu saya atur sebelumnya, beritahu saya kapan saja, dan saya akan mengabaikan pertandingan hari ini." "Oke." Gerard tersenyum, "Sayang, kamu yang paling masuk akal." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, akankah kita pergi?" Charlie mengangguk, dan duduk di barisan belakang Rolls-Royce bersamanya. Dan kemudian dia menarik perhatian Bella, dia meninggalkan villa. Ketika mobil keluar, Charlie menatap Gerard dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "T.N. Liu dan Nyonya Liu memiliki hubungan yang sangat dalam." Gerard menghela nafas sambil tersenyum, "Tuan Wade, sejujurnya, saya telah bersama banyak gadis, tetapi Bella adalah satu-satunya yang benar-benar memenangkan hati saya." Setelah berbicara, Gerard memandang Charlie, dan berkata kepadanya seolah-olah dia telah datang, "T.N. Wade, sebenarnya, untuk pria sukses seperti kita berbicara tentang wanita, terutama wanita yang baik. Tentu saja semakin banyak, semakin baik, tetapi tidak peduli berapa banyak wanita di sana. Kalian semua berada di tengah-tengah ribuan bunga. Pada akhirnya, kamu masih harus memilih yang paling cocok untukmu, paling mengerti dirimu, dan paling puas denganmu. Itulah wanita yang Anda inginkan untuk menjadi pasangan hidup Anda." Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum, dan bertanya kepadanya, "Sepertinya Nyonya Liu adalah yang paling cocok untukmu." "Ya," dia berkata, "sejujurnya, saya sangat mencintainya. Seluruh Hong Kong tahu bahwa saya baik untuk wanita, tetapi saya yang terbaik untuknya." Berbicara tentang ini, Gerard berkata dengan sangat serius, "Dan, jika bukan karena itu, dia melakukan kesalahan ketika dia masih muda, dan aku akan lebih menyayanginya sekarang." Charlie berkata dengan senyum tipis, "Sebelum saya datang, saya telah mendengar tentang beberapa peristiwa masa lalu Tuan Liu dan Nyonya Liu. Tapi Tuan Liu akhirnya bisa memilih untuk menerima Nyonya Liu. Sepertinya itu adalah cinta sejati." Gerard mencibir, "Itu adalah cinta sejati, tetapi cinta sejati pasti akan memiliki beberapa dendam." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Untungnya, dendam ini akan segera berakhir.
Bab 4657. Pada saat ini, Charlie melihat ekspresi lega muncul dari wajah Gerard. Namun, dia hanya tersenyum sedikit, dan kemudian bertanya kepada Gerard. Tn Liu terlihat sangat bahagia. Apakah ada yang spesial hari ini? Gerard melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Haha, kecuali kerja sama dengan Tuan Wade. Segala sesuatu yang lain adalah hal-hal kecil, semua hal-hal kecil. Itu tidak layak disebut. Charlie tidak menunjukkannya, melihat pemandangan di luar jendela, dan berkata dengan tenang. Hujan deras tadi malam, dan matahari bersinar cerah hari ini. Sepertinya sesuatu yang baik akan terjadi. Ya. Gerard berkata sambil tersenyum, saya secara khusus meminta Tuan Mi Cahyu untuk melakukan perhitungan untuk saya pagi ini. Dia mengatakan bahwa heksagram saya hari ini menunjukkan tanda-tanda energi ungu datang dari timur. Mengatakan bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Tuan Mi Cahyu? Charlie bertanya dengan heran, saya tidak tahu siapa nama tuannya. Apakah dia berhubungan dengan Jing Haiyu? Gerard bertanya dengan heran, Tuan. Wade juga mendengar reputasi Jing Haiyu sebagai seorang master? Charlie tersenyum canggung, berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak tahu apakah Anda mendengar bahwa itu dengan Jing Hai. Bahwa aku menggunakan petir untuk memotongnya menjadi abu. Namun, Charlie tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya telah mendengar bahwa Jing Hai adalah ahli metafisika yang sangat terkenal di Hong Kong, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya. Gerard mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan Yu adalah yang paling terkenal di Hong Kong sebelumnya. Tuan Metafisika, hampir semua bintang kaya dan terkenal di seluruh Hong Kong adalah anggota tetap di keluarganya. Dan saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengannya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu di mana tuannya sekarang? Gerard berkata, Yu sejak tahun lalu, telah mencari harta dari surga dan bumi sepanjang tahun. Beberapa waktu yang lalu, Micha mengumumkan bahwa Tuan Yu menemukan gua negeri dongeng di daratan dan dia mundur ke sana untuk berlatih. Charlie tertawa dan berkata, gua negeri dongeng, mungkinkah dia ingin membudidayakan makhluk abadi? Gerard berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Wade, Micha memupuk metafisika Feng Shui. Dan yang terbaik adalah menggunakan harta surga dan bumi untuk menutupi Feng Shui. Dikatakan bahwa ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka harus mundur dan berlatih, dan guru Yu tidak terkecuali. Charlie tersenyum dan mengangguk. Tampaknya Tuan Micha tidak tahu apakah Jing Hai hidup atau mati. Untuk menghindari mempengaruhi reputasinya, dia hanya mengarang cerita yang Jing Hai latih dalam retret. Jadi dia bertanya kepada Gerard, Tuan Liu belum mengatakan, apa hubungannya Tuan Yu, yang meramal untukmu, dengan Jing Hai? Gerard berkata, sekarang yang duduk di tempatnya adalah putra Jing Hai. Charlie mengangguk dan tidak bertanya lagi. Segera, mobil Gerard melaju ke kawasan pusat bisnis, pusat keuangan paling makmur di Hong Kong. Gerard memiliki 2 gedung perkantoran di sentral, nilai totalnya kini telah melebihi 20 miliar dolar Hong Kong. Yang dapat dianggap sebagai bagian terbesar dari aset Gerard. Namun, Gerard bukanlah bos besar di sentral. Bos sebenarnya adalah keluarga Li yang telah menghilang dari Hong Kong. Harga total sebuah pusat-pusat di keluarga Li mendekati 40 miliar dolar Hong Kong. Setelah keduanya memasuki sentral, Gerard memperkenalkan Charlie dengan bangga. Tn Wade di sini adalah sentral, pusat keuangan Hong Kong. Anda belum pernah ke Hong Kong untuk waktu yang lama, dan Anda mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Harga tanah terlalu mahal di sini. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, sewa gedung perkantoran grade A di sini hampir yang tertinggi di dunia. 60% lebih mahal dari Manhattan yang terkenal, New York. Yang ditempatkan di sini adalah semua perusahaan Fortune 500 tanpa kecuali. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Liu seharusnya memiliki industri di sini, kan? Tentu saja. Gerard berkata sambil tersenyum, saya akan memberitahu Anda berbicara tentang Tuan Wade, harga perumahan di Hong Kong sudah sangat mahal. Di sentral, harga gedung perkantoran tingkat atas sekitar HK20,000 hingga 30,000 per kaki persegi. Dan 11 kaki persegi diubah menjadi 1 meter persegi di daratan. Artinya, di sini gedung perkantoran, harga per meter persegi lebih dari 300,000 dolar Hong Kong. Bab 4658. Berbicara,
Gerard menunjuk ke sebuah bangunan di sisi jalan, dan berkata sambil tersenyum. Gedung ini menjual unit seluas 260 meter persegi di awal tahun, dan terjual seharga 120 juta dolar Hong Kong. Charlie tersenyum, 260 meter persegi bisa dijual dengan begitu banyak uang. Jadi properti Tuan Liu di sini sudah melebihi 10 miliar dolar Hong Kong, kan? Gerard berkata sambil tersenyum, 2 gedung perkantoran yang saya miliki berjumlah hampir 214 miliar dolar Hong Kong. Charlie bertanya lagi, omong-omong, berapa harga yang Tuan Liu beli di jalan jajanan Nona Jemima? Gerard tertawa dan berkata, Tuan Wade, sebutkan bahwa Snack Street adalah investasi yang sangat bagus. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menghabiskan 158 juta dolar Hong Kong untuk membeli seluruh jalan. Sekarang jika saya mengeluarkannya untuk pembangunan kembali, tanah itu sendiri akan bernilai setidaknya 3 miliar. Berbicara tentang ini, Gerard berkata kepada Charlie dengan suara rendah. Bos aset Yateng menyukai jalan itu dan ingin menghancurkannya dan membangun pusat komersial. Jika saya bekerja sama dengan mereka akan menginvestasikan 15 miliar dolar Hong Kong untuk membangunnya. Saya menggunakan tanah dan dari total saham mereka dapat memberi saya 30%. Yang saya bicarakan dengan mereka sekarang adalah saya akan menggunakan tanah itu untuk 5 miliar saham. Dan kemudian berlangganan untuk berinvestasi 26 miliar. Saya akan mengambil 51% saham, dan saya akan menjadi pemegang saham utama. Karena itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan sangat serius. Jika Pak Wei tertarik dengan proyek ini, saya bisa memberikan sebagian sahamnya dengan harga murah. Dan kita bisa menghasilkan banyak uang bersama-sama. Charlie bertanya, kecuali kedua belah pihak. Di luar toko, ada jalan di tengah, bagaimana membangun pusat komersial di tempat seperti itu? Gerard tersenyum dan berkata, faktanya, semuanya berfungsi, jalannya sangat sempit. Dan itu hampir ditempati oleh kios-kios di malam hari. Fungsi jalan kota hampir hilang. Jadi saya berkomunikasi dengan Departemen Perencanaan, dan saya hanya perlu berkomitmen untuk berinvestasi 1 miliar untuk menghancurkan dan membangun kembali jalan kota di sisi selatan area jalan makanan ringan. Dan kemudian ketika pusat komersial dibangun, itu akan berada di bawah tanah. Tinggalkan jalur pejalan kaki bawah tanah di lantai, lalu tambahkan eskalator di kedua ujungnya, dan proyek itu bisa disetujui. Setelah berbicara, dia berkata lagi, saya akan berinvestasi di jalan kota, dan kemudian membangun jalur pejalan kaki. Pada saat itu, jika saya menghabiskan sedikit lebih banyak uang, saya akan dapat memimpin jalan bawah tanah dari lantai bawah tanah pusat komersial ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Pada saat itu, ini akan menjadi pusat komersial dengan transportasi yang sangat nyaman, dan masa depan tidak terbatas. Charlie sedikit mengernyit dan berkata, jalan ini tampaknya sangat penting bagi Nona Jemima. Jika itu dikembangkan kembali, pasti sulit baginya untuk menerimanya. Gerard sedikit terkejut, lalu tersenyum, saya telah banyak berurusan dengan wanita, dan saya tahu lebih banyak tentang wanita daripada pria biasa. Anak-anak, kebanyakan dari mereka terlalu emosional. Ini juga merupakan kelemahan alami wanita dalam karakter. Jadi Anda tahu, mengapa sebagian besar orang terkaya di dunia ini laki-laki? Terus terang, itu karena pria selalu rasional dan bisa benar-benar tentara bayaran dan sembrono. Di pasar, hanya orang yang rasional dan cukup tenang yang bisa menghasilkan banyak uang. Charlie merasa sedikit lebih jijik pada Gerard di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan. Bagi Nona Jemima, ada rezeki rohaninya, dan rasanya tidak pantas membongkarnya untuk menghasilkan uang? Mendengar pertanyaan Charlie, Gerard berkata sambil tersenyum. T.N. Wade, anak ini Jemima, masalah terbesarnya adalah dia tidak pernah jatuh cinta. Charlie mengerutkan kening dan berkata, Anda ingin membuka jalan makanan ringan, apa hubungannya dengan Nona Jemima? Gerard buru-buru berkata, lihat, jangan berpikir bahwa anak ini berusia 24 tahun ini. Dan dia dalam usia menikah, tetapi itu karena dia belum pernah menjalin hubungan dan dalam keadaan kosong dalam hal hubungan. Jadi dia selalu sangat bernostalgia. Dia berusia 20-an, dan dia masih pergi ke jalan makanan ringan untuk makan setiap hari. Dan bergaul dengan para pedagang dan pejalan kaki itu seperti ketika dia masih kecil. Yang membuktikan bahwa kekosongan emosionalnya selalu diisi dengan merindukan ibunya. Bab 4659. Omong-omong, Gerard memandang Charlie dan berkata dengan penuh arti, sebenarnya, cara terbaik sekarang adalah membiarkannya dewasa dengan cepat dan membiarkannya memiliki pengalaman sejati.
dia benar-benar akan jatuh cinta. Begitu dia mulai jatuh cinta, kekosongan dalam aspek emosionalnya akan diisi oleh pria yang dicintainya. Pada saat itu, jalan jajanan yang sangat penting baginya sekarang tidak akan terlalu penting lagi. Charlie bersenandung dan berkata, "Tuan Liu, saya mendengar dari Nona Jemima bahwa Anda membeli snack street dan memberikannya padanya. Sebenarnya, ini miliknya, apakah kamu ingin merobohkannya? Untuk mengembangkan kembali, dia harus dikonsultasikan." Gerard bisa mendengar bahwa Charlie agak membela Jemima. Dan bukannya marah, dia malah sangat senang. Jadi, dia memandang Charlie dan berjanji dengan sangat serius. "Jangan khawatir, Pak Wade, saya pasti akan meminta persetujuan Jemima untuk masalah ini. Dan saya tidak ingin segera merobohkan dan membangunnya kembali, lebih baik menunggu Jemima. Setelah dia menemukan suaminya yang penuh harapan dan memulai hidupnya sendiri, saya akan meminta nasihatnya." Kemudian, dia dengan sengaja berkata dengan sangat serius, "Selain itu, saya sudah membuat rencana. Dan aku akan berada di sini saat itu. Semua bagian di tengah digunakan sebagai mahar masa depan Jemima, siapapun yang menikahinya akan menjadi bos di sini." Charlie tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa pernyataan Gerard adalah untuk menariknya. Dia mungkin sudah membuat rencana. Bahkan jika Jemima tidak setuju, dia akan menempuh jalannya sendiri dalam pembangunan kembali. Tapi Charlie tidak mengatakan lebih banyak, karena Gerard sedang bersemangat sekarang, tetapi di sore hari, dia akan mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria. Pada saat itu, dia pasti akan membuat kontrak dengannya untuk hal lain. Dan ini akan membuatnya berjanji tidak akan melawan pendapat Jemima dalam menangani jajanan pinggir jalan. Setelah itu, konvoi melaju ke gedung perkantoran milik Gerard. Gerard dengan hangat mengundang Charlie untuk masuk ke lift khusus, dan berkata kepadanya, "T.N. Wade, perusahaan hiburan terbesar di Hong Kong, bekerja di gedung saya. Bos mereka, Tiren Yang, memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya. Jika Anda tertarik untuk mengenalnya, aku bisa membiarkannya datang sebentar lagi, dan mari kita minum teh bersama dan mengenalnya." Setelah berbicara, Gerard berkata kepada Charlie dengan ekspresi yang bisa dia mengerti. "Setidaknya setengah dari bintang wanita di Hong Kong semuanya menandatangani kontrak dengan perusahaan Tiren. Jika Anda tertarik, saya juga dapat membiarkan mereka memperkenalkan beberapa dari mereka kepada Anda." Bagi Gerard, dia ahli dalam memanjakan bunga, jadi meskipun dia sangat berharap Charlie menjadi menantunya di masa depan, tapi dia masih merasa bahwa pria sejati seharusnya tidak terkendali dan liar seperti dirinya. Dan memiliki lebih banyak wanita adalah urusan yang elegan, dan itu bukan masalah besar. Namun, Charlie tidak tertarik pada bintang wanita di Hong Kong. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin, dan berkata, "Tidak perlu, Tuan Liu. Saya telah mendengar tentang kekacauan di lingkaran Anda, dan saya tidak berani mengarungi lumpur tanpa peduli. Setidaknya aku tidak akan mengambil inisiatif untuk melompat ke tangki septik." Ketika Gerard mendengar ini, dia tertegun sejenak, mengetahui bahwa Charlie pasti melihat ke bawah tentang bintang wanita yang kacau di industri hiburan. Dan dia menyanjung dan tanpa sengaja menepuk kaki kuda itu. Dia berkata dengan malu, "T.N. Wade salah paham. Sebenarnya, saya tidak berbaur dalam lingkaran mereka. Seperti Tuan Wade, saya bersih." Oke. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Gerard sedikit malu. Pada saat ini, lift menunjukkan bahwa ia telah mencapai lantai atas. Dan kemudian pintu lift terbuka. Gerard berkata dengan penuh perhatian, "Kemarilah, Tuan Wade, silakan datang ke kantor yang lebih rendah dulu." Charlie mengangguk, mengikuti Gerard keluar dari lift, dan kemudian melihat dua anak muda. Gadis-gadis cantik, tinggi, dan seragam rok pendek di pintu masuk lift. Mereka membungkuk hormat dan berkata, "Halo, Ketua." Gerard buru-buru menunjuk Charlie dan berkata kepada keduanya, "Ini adalah tamu terhormat saya, Tuan Wade, cepat menyapa Tuan Wade." Kedua gadis itu berkata serempak, "Halo, Tuan Wade." Bab 4660. Charlie tersenyum dan mengikuti Gerard sampai ke kantornya. Menariknya, di sepanjang jalan, ia bertemu setidaknya 7 atau 8 karyawan wanita dengan pakaian dan temperamen yang sama. Selain itu, hampir tidak ada karyawan laki-laki di lantai ini. Jadi, Charlie bertanya dengan penuh minat, "Mr. Liu, mengapa ada karyawan perempuan di sini?" "Ini sangat menarik."
Gerard berkata sambil tersenyum, karyawan saya pada dasarnya dari pramugari dan gadis-gadis cantik Hong Kong. Dan mereka semua memiliki tinggi yang sama, semuanya berusia di bawah 28 tahun. Saya membayar mereka upah 2 kali lipat, tetapi saya tidak membutuhkan mereka untuk memegang posisi penting. Berdandanlah seperti ini setiap hari untuk menyapaku dan melayaniku dengan baik pada saat yang sama. Itu sudah cukup. Setelah berbicara, dia takut akan kesalahpahaman Charlie, dan dengan cepat menjelaskan. T.N. Wade, layanan seperti ini yang saya bicarakan, tidak berarti apa-apa lagi. Ini adalah layanan harian yang sederhana, normal, dan sehat. Charlie berkata dengan ringan, saya memiliki sedikit pemahaman tentang perilaku Tuan Liu sebelum saya datang ke sini. Jadi Tuan Liu tidak perlu menjelaskan hal semacam ini. Gerard tersenyum canggung, menggaruk kepalanya, dan berkata, oh, untuk waktu yang lama. Untuk orang-orang di luar ada beberapa kesalahpahaman tentang saya. Jika Tuan Wade mendengar sesuatu yang keterlaluan, jangan dianggap serius. Oke. Charlie duduk di sofa di kantornya dan berkata dengan santai. T.N. Liu, mari kita bicara tentang bisnis. Bagaimana Anda ingin bekerja sama dengan isu shipping? Gerard tidak menyangka Charlie akan langsung ke intinya begitu cepat, dan buru-buru berkata. Benar Pak Wade, saya juga punya perusahaan pelayaran. Tapi operasionalnya kurang bagus, dan banyak kapasitas angkut yang terbuang. Jadi saya berharap untuk bisa mengikuti isu shipping harus bekerja sama secara mendalam dan menerima beberapa order yang tidak bisa dicerna dari isu shipping. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, kerja sama semacam ini tentu saja tidak menjadi masalah. Tetapi kuncinya adalah seberapa besar keuntungan yang bersedia Anda bayarkan ke isu shipping? Gerard memikirkannya dan berkata dengan ragu, bagaimana kalau 30%? Isu shipping tidak menanggung apa-apa. Berikan saja saya Y-bill yang tidak bisa Anda cerna, dan saya akan memberikan 30% dari biaya pengiriman ke isu shipping. 30%? Charlie berkata sambil tersenyum, jika Tuan Liu hanya memiliki sedikit ketulusan. Kalau begitu kurasa tidak mungkin membicarakan masalah ini. Gerard tercengang, dan dengan cepat berkata, oh, Tuan Wade, ini mudah dikatakan. Tidak masalah bagi saya berapa banyak Anda berpisah. Saya hanya ingin memberi Anda tawaran sebagai teman. Jika menurutmu itu tidak cocok, tidak apa-apa untuk membuka 5 atau lebih. Charlie tersenyum, ya, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Setelah memikirkannya, beri aku harga. Gerard tidak bisa memahami ekspektasi psikologis Charlie, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata. Sangat mudah untuk berbicara, kita bisa mendiskusikan masalah ini dalam jangka panjang. Tepat setelah selesai berbicara, seorang wanita cantik mengetuk pintu dan masuk. Dia berkata dengan hormat, Ketua, Tuan yang ada di sini, dan dia telah membawa 2 pendatang baru yang sangat muda. Dia bilang dia ingin memperkenalkan mereka padamu. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda sedang bertemu tamu, dan dia meminta saya untuk bertanya apakah itu tidak nyaman bagi Anda sekarang. Ketika Gerard mendengar ini, ekspresinya sangat jelek, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, katakan padanya bahwa aku punya tamu terhormat, itu merepotkan. Biarkan dia pergi. Setelah berbicara, dia dengan sengaja melirik Charlie dan bergumam. Aku kehilangan itu, Balimatar ini bermarga yang, dia selalu berlari ke arahku ketika dia tidak ada hubungannya, membuatnya tampak seperti semua orang akrab. Charlie tertawa dan berkata, Tuan Liu, Anda sering berada di industri hiburan. Dan kemampuan aktingmu masih seperti ini. Sangat sulit untuk disembunyikan. Gerard tidak sabar untuk menggali melalui celah-celah di tanah dan berkata dengan berani. Tidak, Tuan Wade, saya benar-benar tidak akrab dengan industri hiburan. Charlie melambaikan tangannya, lupakan saja karena itu teman baikmu. Tidak ada alasan untuk keluar, kamu mungkin juga memperkenalkanku untuk mengenal mereka. Gerard memandang Charlie, sedikit tercengang, dan berpikir dalam hati. Saya pikir Wade ini benar-benar pria yang baik dengan tubuh yang bersih, saya tidak menyangka dia juga pria yang baik. Seseorang yang penuh dengan kebajikan, kebenaran, dan moralitas. Sekarang dia mendengar bahwa Tiren membawa 2 pendatang baru ke sini, jadi dia memindahkan pikirannya. Memikirkan hal ini, dia segera mengubah ekspresinya dengan senyum di wajahnya. Berkata kepada sekretaris, cepat, biarkan Tuan yang masuk.